lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, alhamdulillah kita puasa yang kedua bisa mengikuti taklim kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya sebagai syarah dari nadhaman Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya. Nazomnya adalah dikarang oleh Syekh Zainuddin Ibn Ali. Yang mana kitab ini dari namanya saja menunjukkan menuju ke tingkat kewalian gitu ya. Ini yang semalam belum saya terangkan, saya singgung sedikit saja. Bahwa aulia itu adalah jamak dari kata waliyun. Kalau ditasrif wala yuwali. Walin fa'ilun. Kemudian diikutkan timbangan fa'ilun dengan arti sighat mubalaghah, mempunyai arti lebih, maka menjadi waliyun, jamaknya aulia. Karena itu al-waliyu menurut bahasanya sighat mubalaghah dari kata wali yang wazannya fa'ilun menjadi fa'ilun. Menurut bahasa artinya al-muti, muti atau orang yang taat, al-qarib, orang yang dekat dengan Allah. Yang pertama, ulama mengartikan timbangan itu adalah timbangan fa'ilun yang mempunyai arti isim fa'il. Sehingga artinya man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli maksiatin. Orang mukmin yang ketaatannya terus-menerus tanpa diselang-selingi dengan kedurhakaan atau maksiat. Orang mukmin yang ketaatannya terus-menerus tanpa diselang-selingi perbuatan maksiat atau durhaka. Sehingga ketika jatuh sedikit saja kepada maksiat, dia segera kembali kepada ketaatan, maka dia mempunyai semacam titel mahfuz. Mahfuz itu dijaga oleh Allah. Kalau Nabi namanya maksum, kalau wali itu mahfuz, dijaga. Yang kedua, timbangan fa'ilun bimakna maf'ul. Jadi bisa bimakna fa'il, bisa bimakna maf'ul. Artinya orang mukmin yang dijaga, diperhatikan oleh Allah. Dijaga dan diperhatikan oleh Allah secara terus-menerus, tidak dijadikan dengan kehinaan dan kemaksiatan. Yang tadi terus-menerus ketaatannya bermakna fa'il. Yang dijaga Allah yang menjaga. Sehingga ketika mau berbuat maksiat misalnya terjatuh, enggak jadi. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sulit, dia sendiri merasakan sulit untuk berbuat maksiat. Udah diniatkan misalnya, itu pun enggak jadi. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga terus menerus melakukan perbuatan taat, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ciri-cirinya mukmin. Jadi tidak terdiri daripada orang ghairu mukmin. Yang kedua, al-mudimu fit taqwa, terus-menerus dalam takwa, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat. Yang ketiga, ciri-cirinya tidak mementingkan diri pada lazat, keenaan dan syahwat, walaupun yang mubah. Dan selalu dekat dengan Allah di dalam pemeliharaan Allah, sehingga dia mendapatkan derajat wali. Wali artinya yang menguasai ketaatannya. Yang kedua, dijaga oleh Allah ketaatannya. Jadi bimakna fa'il dan bimakna maf'ul. Ketika orang itu sudah terus-menerus berbuat taat kayak begitu, maka Allah memberikan hadiah yang namanya al-karomah. Yang lalu Syekh Al-Bakari mendoakan supaya semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Di dalam penjelasan yang lalu, idzaili wa alaihim dzaila karomatihi, gitu ya. Semoga Allah menurunkan kepada saya dan kepada mereka supaya mendapatkan kemuliaan Allah. Ketika orang itu sudah taatnya terus-menerus, maka diberikan hadiah oleh Allah berupa karomah. Maka karomah itu artinya sesuatu yang luar biasa yang tampak dari seorang hamba yang soleh, yaitu terus-menerus dalam berbuat taat, tidak disertai dengan mengaku menjadi nabi, tidak disertai dengan kenabian. Terus-menerus dia berbuat taat, tetapi dia tidak mengakui untuk dakwatun nubuwah, mengaku menjadi nabi atau datang kenabian. Dia mengikuti nabi dan benar iktikadnya dan amal solehnya. Tidak semua nampak karomahnya wali. Kadang-kadang ada orang itu menjadi wali tapi nggak nampak karomahnya. Karena itu karomah itu ada namanya karomah maknawiyah dan karomah zahiriyah. Karomah maknawiyah itu artinya karomah yang tidak diketahui oleh umumnya orang atau orang awam. Misalnya tambahnya istiqomah dalam beribadah, tambahnya selalu rajin berbuat baik, dimudahkan dalam taat, dimudahkan menjauhi maksiat. Itu orang nggak tahu istiqomah dia. Sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah secara istiqomah. Orang tidak tahu. Kegiatannya semua dalam rangka melaksanakan agama Allah. Orang tidak tahu. Tapi ada namanya karomah zahiriyah yang kedua, yang diketahui oleh orang awam.
seperti di dalam kitab-kitab Syarah Hikam itu namanya Toyul Ardi. Toyul Ardi itu bisa melipat bumi. Kasful Ghaibi, bisa membuka hal-hal yang gaib. Kasful Ilmi, terbukanya ilmu. Dulu misalnya ngajinya biasa-biasa saja, tapi kemudian sampailah derajat kewalian, dia diberikan alim. Tapi kalau nggak ada suratan dari ketentuan dari Allah, ya jangan mengharapkan itu. Nggak ngaji kamu mengharapkan wali gitu ya. Sama dengan nunggu-nunggu busuknya kaca gitu. Dan bahkan bisa kasyafnya itu sampai menembus ke malaikat. Bisa tahu ada malaikat datang. Israel datang pun tahu. Israel lewat-lewat ke depan masjid misalnya. Patumbak itu. Dia tahu. Jam 3 itu nggak bisa tidur dia. Israel ngapain lah lewat-lewat situ. Apa mau ngambil anak sekret kira-kira gitu kan. Gitu. Tiba-tiba subuh pengumuman. Oh betul itu Israel. Nah itu wali itu kayak gitu. Tahu Israel datang. Makanya enak nggak usah jadi wali. Kalau Israel lewat gitu apa nggak langsung demam. Kalau kita siap memang wali itu terus biasanya ambil wudhu, tawajuh menghadap kepada Allah, siap untuk diambil Israel. Kayak begitu Ustadz Monib ya. Siap Ustadz? Awas ya. Sebelum ada ya. Nanti kalau datang saya titip salam. Ya rumpat saya bilang gitu. Ya. Jadi sampai tahu apa yang dicatat di Lauhil Mahfuz, itu tahu. Artinya ketika orang itu tahu bahwa kapan meninggalnya seseorang, itu dia bisa ngintip di Lauhil Mahfuz. Catatan di Lauhil Mahfuz itu nampak. Luar biasa. Tetapi berat sekali menjadi wali itu ya. Tapi ketika orang mencapai menjadi wali tidak boleh mengharapkan karomah zahiriyah. Karena dikhawatirkan mengikuti hawa nafsu, dikhawatirkan mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu dan riya. Dikhawatirkan begitu. Sebab orang kalau sudah punya yang aneh-aneh gitu, banyak pengikutnya. Gitu. Tiba-tiba gurunya zikir gitu naik segini gitu, turun lagi gitu. Yes, ada kayak gitu. Enggak nampak? Enggak ya. Begitu pas khalifah ya. Al-Khalifatul Ula. Ya. Pas zikir gitu naik. Ditengok muridnya. Guru katanya kan ya. Turun lagi. Besok muridnya tambah. Guru mau terbang katanya. Kalau nggak percaya tengok. Besok ditengok lagi, terbang lagi. Sehingga menjadi pamer kalau betul itu wali. Tapi ada namanya kasyaf itu, kasyaf syaitoni. Kasyaf yang disebabkan oleh setan. Nah itu gampang. Gampang dituntut. Kalau yang kasyaf yang tadi itu sulit untuk didapatkan. Kasyaf syaitoni itu, dukun-dukun itu kasyaf syaitoni. Bisa melihat. Ya. Karena setan yang pintar itu membisiki dia. Itu makanya kalau ada orang yang nampak mempunyai luar biasa, tengok taat betul atau enggak.
Kalau yang nggak sholat gitu dan memang nggak sholatnya itu memang durhaka, gimana akan menjadi wali terus mempunyai kasaf, bisa menengok-nengok dan benar itu namanya kasaf syaitani. Jadi mendapatkan karomah yang maknawiyah itu boleh diharapkan. Maksudnya kepingin menjadi orang yang istiqomah, kepingin dimudahkan mengaji, kalau ngaji pun nggak ngantuk gitu ya. Itu terus ngaji pun sungguh-sungguh, itu kemudahan. Ketika ngaji terus bisa mengembangkan pengajiannya itu di luar, bisa kemudian melaksanakan taat itu menjadi mudah gitu. Itu boleh diminta. Boleh diminta. Karena itu orang ketika sudah mendapatkan karomah itu tidak boleh ditunjuk-tunjukkan. Kalau mukjizat harus ditunjukkan. Kalau karomah nggak boleh. Kalaupun nampak itu pun ditutupi. Tidak ditunjukkan gitu. Ditutup-tutupi supaya nggak malah nampak. Ibaratnya seperti orang perempuan yang nampak bekas darah haidnya. Itu tidak mau orang lain tahu. Kalau yang kepingin orang lain tahu ya penjorok itu. Biasanya ditutup-tutupi, ya, dibersihkan. Nggak boleh atau nggak mau tahu suaminya kalau dia punya suami gitu. Itu karomah itu kayak gitu, orang wali itu bukan malah ditunjuk-tunjukkan. Kalaupun nampak pun nggak diakui gitu. Apa itu udah biasa gitu aja gitu. Yang disebut namanya melipat bumi itu maksudnya bukan bumi dilipat-lipat. Kita mau tinggal di mana kalau bumi dilipat? Maksudnya Allah mengutus malaikat untuk mengangkat dia mau kemana. Misalnya Ustadz Ridwan ini wali gitu ya. Dia mau ngaji kemari gitu. Tiba-tiba sampai kamar mandi gitu aja dia. Nah, nggak banyak orang terus sampai situ gitu. Dari mana Ustadz? Kamar mandi katanya kan gitu. Nanti pulang Ustadz, ya pulang. Nah, kamar mandi dulu aku. Kamar mandi hilang dia. Nah, gitu modelnya ya. Nggak ditunjuk-tunjukkan. Yang punya ilmu setan tingkat tinggi juga begitu, bisa diangkat sama si maungnya kata ilmu hitam itu ya. Apa namanya, macan bodasnya itu bisa dia naik. Dulu ada famili kami kakek-kakek yang di rumah Brian itu. Menurut istri saya, dia kalau datang malam, pulang juga malam. Suatu saat diintip sama istri saya, mau pulang gitu nampak ekornya harimau itu. Dia bilang, pulang ya nak katanya kan. Nampak ekor harimau. Rumahnya Brastagi. Brastagi datang malam, pulang malam. Ilmu kayak gitu itu enggak terpuji itu ilmu setan itu ya. Tapi zaman dulu kayak gitu sakti. Kayak gitu sakti. Ada yang enggak benar bisa kayak gitu. Orang dari daerah Jalan Pelajar sana mau ke Padang enggak punya ongkos. Bisa diangkat katanya kan, bisa. Syaratnya enggak berpakaian sama sekali katanya. Di rumah kosong enggak pakaian sama sekali, tiba-tiba udah sampai Padang. Ya. Permasalahannya kalau disampai sana dipajak gitu macam mana? Ya, ditaruh di pajak. Apa enggak lari sana lari sini dia?
Kalau ditaruh di rumah Ustadz Munib kebetulan. Kalau perempuan ya Ustadz. Iya. Ziyadatul khair katanya. Nah, jadi itu yang disebut tadi dengan aulia itu tadi ya. Aulia itu orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Ada yang memang sudah ada takdir dari Allah. Masih kecil sudah ditentukan. Dan ada bisa diusahakan untuk menjadi itu bisa. Nah, coba Ustadz kalau mau, tapi sertifikasi gitu nggak diterima Ustadz. Ya. Nah. Jadi kira-kira di antara para wali mana yang banyak? Yang Nabi atau yang? Dua-duanya punya. Jadi yang zahiriyah itu banyak ditutupi. Iya, Imam Syafi'i ditutupi. Siapa yang bisa menjadi orang hebat sampai sekarang kalau enggak wali besar? Namanya melegenda sampai hari kiamat. Coba lihat raja-raja kerajaan mana saja yang sudah hebat pada zamannya itu pun hilang ketika sudah ganti satu abad. Kecuali satu yang dibikin Rasulullah, yaitu ibu kota Makkah itu Ummul Qura. Sehingga tetap menjadi Ummul Qura itu ibu kotanya. Yang lain mana sekarang kerajaan Majapahit? Mana sekarang kerajaan Melayu? Kerajaan Aceh? Di mana tempat bukti-buktinya? Nggak nampak semua. Ya. Kerajaan Deli Tua. Deli Tua dulu ada kerajaan besar. Deli Muda yang nggak tahu saya. Ya. Lima Laras. Sekarang banyak ularnya. Ya. Di mana Lima Laras? Hah? Batu Bau. Ya. Yang bujang-bujang gitu ya. Jadi itu wali. Kedua. Tawassul yang semalam ini mau saya terangkan tapi waktunya nggak cukup. Jadi sebelumnya saya baca saya terangkan sedikit. Tawassul itu artinya berperantara. Dalam arti yang biasa digunakan, tawassul itu berdoa dengan berperantara. Yang pertama kepada amal soleh. Yang kedua dengan orang soleh atau nabi dan wali. Berdoa dengan berperantara, tidak langsung. Yang disebut di situ Allahumma inni atawassalu wa as'aluka Allahal azim wa atawassalu binabiyil karim gitu ya. Saya berperantara dengan nabinya Allah yang maha mulia, semoga memberikan petunjuk kepada saya gitu ya. Tidak langsung berdoa saya mohon kepadamu supaya engkau memberikan petunjuk saya, enggak. Tapi berwasilah dengan Nabi Muhammad yang mulia gitu. Itu namanya tawasul. Tawasul dengan amal soleh itu tidak ada perbedaan antara Sunni ataupun Wahabi. Wahabi pun mengakui tawasul dengan amal soleh. Artinya misalnya baca Yasin, minta supaya diberikan kemudahan. Baca Yasin tiap pagi 2 kali atau 3 kali. Atau Selasa dan Jumat supaya musuhnya cepat meninggal misalnya. Atau supaya dapat jodoh yang diinginkan. Ada juga jodoh tapi yang enggak diinginkan datang genderuwo. Misalnya. Ya. Ya siapa yang mau sama genderuwo? Ya bejabut.
hitam gitu. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Itu Wahabi pun nggak apa-apa katanya kan. Tawasul dengan orang soleh seperti tawasul dengan Nabi, maksudnya adalah berperantara dengan derajat Nabi. Bahwa derajat Nabi itu sampai kapanpun nggak hilang. Jadi artinya bertawasul itu bukan minta kepada Nabi, tetapi mohon kepada Allah dengan berperantara Nabi. Tapi oleh orang yang nggak senang dikatakan musyrik karena minta kepada Nabi katanya. Orang Wahabi itu nggak senang. Orang tawasul itu dibilang haram, musyrik gitu ya. Tawasul dengan wali berarti memohon dengan ketinggian wali, derajat ketinggian wali. Saya yang potongan kayak begini nih, yang ya nggak ada artinya lah. Banyak orang yang tawasul sama saya untuk mengusir setan, itu lari dia. Ya, ada beberapa orang yang jauh dari sini, akal-akalan dia, begitu agak sulit dia meruqyah. Sekali lagi saya sampaikan katanya kan, saya datangkan guru saya namanya ini gitu ya. Nah, disebutlah gurunya ya. Kamu akan dibawa guru saya dibawa ke laut, tenggelam ke laut katanya kan. Enggak lama sembuh dia. Kejinan itu. Terus telepon, mohon maaf Pak Kiai, saya mau tawasul tapi enggak bilang katanya kan. Jadi udah sembuh katanya. Payah kali pun katanya kan. Tapi enggak usah kau tiru-tiru. Ada juga Azmi kalau enggak salah pernah itu kayak gitu ya. Azmi walaupun kayak gitu potongannya, ya main game gitu udah nggak ingat dia kayak wali gitu. Buka baju main game sama seniornya. Ya. Tadi malam itu si Hasan saya udah tidur aja gue ngapain kayak gitu saya bilang gitu. Pernah di tebing dia KKN tak apa KKN? KKN itu yang tukang korupsi enggak? Ada kawannya katanya, payah kali dibaca doa katanya, dibilang kayak gitu juga, sembuh dia. Pulang baru minta maaf sama saya katanya. Untunglah dia enggak dapat duit. Kalau dapat duit kan asik dikomersilkan nama saya. Itu akal-akalan dia, enggaknya saya suruh. Enggak pernah orang saya suruh. Tapi ada dulu yang satu yang agak Dwi namanya. Di rumahnya katanya ada gini enggak sempat sana. Bilang aja, guru saya mau datang namanya ini. Kau diringkus, kau digonikan, kau dibawa ke laut. Kalau saya tunggu katanya. Enggak lama hilang katanya. Ya. Kata si Dwi itu, saya pun nggak pernah tahu kayak gitu. Itu bertawasul dengan yang kecil-kecil, ada pengaruhnya gitu. Nabi sendiri bertawasul dengan pamannya Abbas yang lebih rendah derajatnya dengan masalah hujan gitu. Hampir semua yang ada di dunia ini adalah dengan perantara. Mau kenyang makan, mau dapat duit kerja. Mau punya anak nikah, mau punya anak tapi nggak mau nikah, misalnya ya. Mau pintar ngaji, itu semua tawasul berperantara. Saya mau pintar tapi males aku ngaji, katanya. Jadi maksudnya kalau bisa langsung pintar gitu bisa membaca kitab terus nerangkan
paten gitu katanya. Ngaji itulah yang malasnya, bukan main katanya kan. Nah, itulah yang berat ya. Semua yang ada di dunia ini hampir semuanya dengan menggunakan tawasul. Tidak langsung Allah memberikan 10 kilo goni, 10 kilo beras turun 1 goni tup gitu. Enggak. Tapi ada berwasilah, berperantara. Kata Wahabi, berwasilah sama orang mati. Orang mati untuk apa? Katanya ya. Para wali, para nabi itu tidak meninggal, masih utuh. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mau dipindahkan, jasadnya masih utuh. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki pernah mau dipindahkan, jasadnya masih utuh. Itu. Artinya fisiknya walaupun sudah meninggal, jasadnya itu pun masih utuh sampai kafan-kafannya. Itu. Artinya yang ditawasuli itu adalah derajatnya, derajat ketinggian ilmunya. Derajat ketinggian ilmunya. Contoh yang mudah, kamu mau jumpa sama gubernur nggak kenal sama sekali. Begitu masuk udah langsung ditangkap sama pengawal-pengawalnya. Mau kemana? Jumpa gubernur. Ada janji nggak? Dari mana kamu katanya kan? Dari Majelis Taklim Darul Anwar. Namamu siapa katanya? Azmi katanya kan. Misalnya. Nggak bisa. Saya mau jumpa Pak. Nggak bisa katanya kan. Ada cara lain. Ya. Si Hasan datang lewat istrinya. Dia kenal sama istrinya. Misalnya. Saya mau jumpa sama istrinya Pak Gubernur. Ada urusan kerjaan. Katanya. Udah kenal saya kenal. Nah, dulu tetangga sebelum nikah itu tetangga saya katanya kan. Jadi diantarkan lewat belakang. Sampai jumpa sama istrinya, saya mau berjumpa sama Pak Gubernur. Sampai segera cepat. Karena ketemu dengan orang yang kenal. Maka berdoa melalui orang yang kenal dengan Allah disampaikan. Kita semua masih banyak dosa. Apalagi naik kereta ke sana kemari kan masih melirik-melirik aja sama tetangganya yang naik kereta itu ya. Begitu nampak dari belakang kok potongannya kok cantik gini gitu ya. Dikejar dilihat, ya Allah udah tua katanya kan. Misalnya nah, ditengoki ya. Dikejar lagi, ini kelihatannya cantik ini katanya kan. Orang jauh dari Brayan sana kan jauh kemari, waktunya banyak. Ya, misalnya dikejar lagi tetap pakai masker. Sampai bagaimana cara terbukanya masker? Ya. Begitu dibuka masker, ya Allah merongos katanya kan. Mancung giginya katanya kan. Orang kok jeleknya kayak gitu katanya kan. Ketipu betul aku dari tadi, kalau enggak kan udah sampai rumah gara-gara ini misalnya. Cantik pun berdosa, jelek pun berdosa. Cantik syahwat, jelek pun apa? Menjelek-jelekkan. Dosa. Maka nggak mungkin nggak berdosa itu. Makanya kalau wali itu segala taubat, astagfirullahaladzim, itu wali ya. Kalau kamu kan cari lain. Kemana mau jadi wali ya? Pindah-pindah boleh, tapi yang sudah diketahui kehebatannya dekat dengan Allah. Misalnya siapa? Oh ya, guru tarekat dulu. Kalau bisa guru-guru yang sudah diakui dunia. Mbak Udin itu siapa?
Pendiri Naksabandi. Terus ganti kepada ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa satu itu saja, kalau memang udah hebat itu udah. Atau semuanya ditawasuli nggak apa-apa. Iya, nggak pensilsilahnya, pokoknya yang kita anggap hebat, dekat dengan Allah. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili, semua dua-duanya orang hebat. Ya, nggak ada yang menandingi kehebatannya dunia pada saat itu. Tawasul dengan situ. Enggak apa-apa. Tapi potonganmu ini enggak potongan kayak gitu. Di situlah kekurangannya ya. Jadi yang tidak tawasul itu merasa dirinya udah suci. Padahal banyak dosa. Banyak dosa mau ketemu yang maha suci. Bagaimana bisa dapat? Makanya caranya ketemu dulu sama orang yang suci supaya disampaikan kepada yang maha suci gitu ya. Tawasul dengan amal soleh. Nah, nanti dibahas lagi. Paham ya? Artinya boleh bukan dilarang ya. Yang Wahabi mengatakan tawasul kepada orang soleh itu tidak boleh, itu Wahabi. Makanya kalau membaca sholawat badriyah itu langsung dibilang haram gitu. Yang orang-orang bawa jamaah haji capek-capek gitu disuruh baca sholawat badar, langsung haram katanya kan. Kan ada tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Apa lanjutannya? Nah, supaya enggak ngantuk kamu kan. Wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, tawasul dengan ashabul badri itu tinggi derajatnya. Ashabul badri itu orang yang ikut perang Badar. Perang Badar itu tinggi ashabul badri karena Nabi sampai mau perang sendiri. Nabi mau perang dikasih tahu sama Allah, perang kamu Muhammad katanya. Kasih tahu sahabat-sahabat, ya kita mau perang. Terus kita mau perang tapi nggak imbang. Kalau kamu nggak mau, saya aku berangkat sendiri kata Nabi. Karena saya yang disuruh sama Allah, bukan kamu. Katanya. Sahabat-sahabat tuh orang baik-baik. Dia bilang nggak bisa, aku harus ikut. Katanya. Kalau kamu kan nggak mati itu Pak Kiai katanya kan. Gitu ya. Sahabat tuh orang baik-baik. Memang hatinya nggak setuju. Rasulullah mau berangkat sendiri, dia nggak senang. Akhirnya itu dalam Al-Quran disebutkan itu. Berangkat Nabi diikuti beberapa sahabat sampai 313 tuh. Waktu di jalan itu pun ngedumel kata orang Jawa. Artinya ditanya kawannya mau kemana? Setor nyawa katanya. Nah, gitu. Kenapa? Nggak imbang itu 1 juta lawan 300 katanya. Udah tahu dia. Maka lewat jumpa sama kawannya. Maaf ya, mana tahu nggak ada saya gitu kan. Jadi sahabat-sahabat sebagian itu ngedumel, ya. Tetapi tetap membela Rasulullah. Nah itu baiknya sahabat ya. Kalau misalnya kamu ngedumel kan terus pergi nge-grab, bagus nge-grab katanya kan, ya. Potongan kayak gini ya bagus keluar lah nge-grab katanya gitu ya. Nggak berhasil kayak gini kan. Sahabat enggak, diajak perang itu. Ngedumel, nggak setuju. Tapi Rasulullah mau berangkat sendiri, nggak mau. Aku kalau Rasulullah berangkat sendiri, aku harus ikut. Semuanya kayak aku harus ikut, gitu ya. Ya udahlah, setor nyawa lah. Pokoknya aku ngikut Rasulullah, gitu. Itu sahabat. Akhirnya menang karena ditentukan oleh Allah menang. Ya. Biasanya kelompok yang banyak bisa mengalahkan yang sedikit biasanya. Tapi ini Amin fi'atin qalilatin yaghlibu fi'atan katsiratan biidznillah. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Itu perang Badar sehingga tawassul dengan ashabul badri itu tinggi derajatnya.
baca Fatihah ya. 313 kamu niatkan tawassul dengan jumlahnya Ashabul Badri. Kalau ada penting-penting itu saya baca. Ya Allah, tawassul dengan Ashabul Badri 313. Fatihah saya baca. Berat 313 itu buat yang nggak biasa zikir ya. Sekali aja kadang-kadang udah ngantuk. Ngantuk gitu ya. Sampai 313. Dilangsungkan, jangan dicicil-cicil. 10 besok 10, bukan begitu ya. Sekali duduk 313. Misalnya ada sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang berbahaya supaya jauh, tawassul. Fatihah 313 atau bismillah, nanti diterangkan kalau pas bismillah. Nah, itu tentang tawassul ya. Kita akan mulai lagi. Yang semalam karena belum sempat saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat saja. I'lam, ketahuilah rahimakallahu annahu, bahwasanya yang bagi sayukianya likulli syari'in, pada orang yang memulai fi fannin, dalam satu materi, ayatakallama alal basmalati, untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bima yunasibu, dengan apa-apa yang sesuai, al-fanna, pada bagian atau materi, al-masru'a, yang dimulai, fihi, padanya. Wafa'an, karena memenuhi bihaqqil basmalati, dengan hak bismillah. Wa bihaqqil fanni, dan dengan haknya materi itu, al-masru'i fihi, yang dimulai dengannya. Wasyuru'u al-an, adapun memulai sekarang, fi fannit tasawufi, yaitu di dalam pembahasan tasawuf, di dalam materi tasawuf. Yang bagi, maka sayukianya awalan, terlebih dahulu, an nubayyina, kami menerangkan, yaitu pengarangnya, kami itu namanya mu'adzam nafsah gitu ya. Mu'adzam nafsah itu untuk mengagungkan dirinya sendiri ya, memuliakan dirinya sendiri. Itu kata kami dalam bahasa Arab itu disebut namanya mu'adzam nafsah dan mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair itu ada kami bersama orang banyak itu ya. Jadi kalau sendiri bilang kami, itu namanya mu'adzam nafsah. Ya. Bukan salah orangnya ya. Dan di sini satu orang tapi bilang nubayin gitu ya. Haddahu, batasannya atau definisinya, wa maudu'ahu, dan pokok pembahasannya. Wa baqiyatul mabadi'i, dan sisanya prinsip-prinsip ilmu. Tumanal haku, kemudian menyusuli kami dalika, demikian itu, bitakallumi, dengan membicarakan alal basmalati, atas basmalah. Panaqulu, maka kami katakan, wa amma hadduhu, adapun definisi ilmu tasawuf. Fa huwa ilmun, yaitu ilmu, yu'rafu bihi, diketahui dengannya, ahwalun nafsi, keadaan hati. Wa sifatuha az-zamimatu wal hamidatu, dan sifat-sifatnya yang tercela dan yang terpuji. Jadi ilmu tasawuf itu definisinya ilmu untuk mengetahui keadaan hati manusia dan sifat-sifatnya yang terpuji ataupun yang tercela. Itu namanya ilmu tasawuf. Wa ma maudu'uhu, adapun pokok pembahasannya, judulnya, an-nafsu, yaitu hati manusia, min haitsuma yu'radu, dari segi dihadapkanlah padanya, minal ahwali wasifati, dari keadaan-keadaan dan sifat-sifatnya. Jadi
intinya tasawuf itu karena membahas tentang keadaan hati, maka maudhu'nya hati manusia dan sifat-sifatnya. Wa amma thamratuhu, adapun hikmahnya atau buahnya, wa huwa atawassulu, yaitu sampai bi dengannya ila takhliyatil qalbi, untuk mengosongkan hati anil aghyari, dari hal-hal yang selain Allah, wa tahliyatihi, dan menghiasinya bi musyahadatil malikil ghaffari, dengan melihat Allah yang maha merajai, yang maha pengampun. Artinya buahnya itu adalah untuk tahliyah dan tahliyah, supaya bisa orang itu mengosongkan sifat yang tidak terpuji seperti misalnya sombong, dan menghiasinya dengan sifat terpuji seperti tawadhu. Itu namanya tahliyah dan tahliyah. Dan tidak bisa tahliyah dulu sebelum tahliyah. Artinya dikosongkan dulu baru dihiasi, diisi. Diisi tapi masih penuh, nggak bisa. Wa amma hukmuhu, adapun hukumnya, fa huwal wujubul aini, yaitu hukumnya wajib aini, fardu ain, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Hukum mempelajari ilmu tasawuf itu fardu ain. Wa dzalika li'annahu kama yajibu, dan demikian itu karena sebagaimana wajib, ta'allumu ma, mempelajari hal-hal yuslihu dzahira, yang memperbaiki zahir, kadzalika demikian pula yajibu wajib, ta'allumu ma, mempelajari hal-hal yuslihul batina, yang memperbaiki hati. Jadi ilmu fikih untuk memperbaiki ibadah yang zahir, maka ilmu tasawuf untuk memperbaiki amaliyah hati. Amaliyah hati itu lebih tinggi, lebih utama daripada amaliyah zahir. Sebab alam amaliyah zahir itu kemuliaannya ditentukan oleh amaliyah hati. Wa amma fadluhu, adapun keutamaannya, wa huwa fauqanuhu, yaitu mengungguli ala sairil ulumi. Ilmu tasawuf itu mengungguli semua ilmu-ilmu, min jihati annahu, dari segi bahwasanya dia yuwassilu, menyampaikan ila madzukira, pada yang disebutkan tadi, hal-hal yang disebutkan. Wa amma nisbatuhu lil ulumi, adapun perbandingannya pada ilmu-ilmu, fa ya annahu aslu kulli ilmin, maka sesungguhnya itu adalah asalnya, pokoknya segala ilmu. Min jati wa masiwahu far'un, dan yang lain itu adalah cabang. Wa nisbatuhu lil batini, dan perbandingannya pada ilmu hati ada batin, kanisbatil fikhi, seperti perbandingan fikih ila dzahiri, pada yang zahir. Wa amma wadi'uhu, adapun peletakan atau penyusunnya, wahum, maka mereka itu al-a'immatul a'yanu, yaitu imam-imam besar, al-arifuna bi rabbihim, yang makrifat dengan Tuhannya, al-mannanu, yang memberikan, bi rabbihim al-mannani, yang memberikan pemberian atau anugerah. Artinya pendirinya ilmu tasawuf itu ulama-ulama besar seperti Imam Ghazali dan Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Imam Ghazali, ahli sunnah wal jamaah, menentukan tasawuf itu adalah tidak bisa lepas daripada garis-garis yang digariskan oleh Imam Ghazali dan Abu Qasim Al-Junaidi. Wa amma istimdaduhu, adapun pengambilannya, fahuwa, maka ia min kalamillahi wa kalami rasulihi, dari firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidi waladi Adnana sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pemimpin anaknya Adnan, wa dzawil yakini, dan yang mempunyai keyakinan yang luar biasa, wal irfani, dan makrifat.
Wa amma masailuhu, adapun permasalahannya fahiya qadhayahu, yaitu keputusannya atau problematikanya. Ini yang disebut namanya mabadiul ulum. Ada definisi. Biasanya cara mengarang itu kayak gitu. Disebut dulu bismillah, alhamdulillah, dan kemudian disebut siapa nama pengarangnya. Kemudian di situ mabadiul ulum disebutkan dasar-dasar ilmu, definisinya ilmu itu begini gitu. Kemuliaannya begini, kelebihannya begini. Itu cara mengarang ya. Mana tahu kamu mengarang kayak gitu, jangan langsung terus al-ismu gitu ya. Kamu siapalah namamu misalnya ya. Namamu misalnya Najri ya. Syekh Najri ya. Syaitan misalnya ya. Jadi cara mengarang kitab muqaddimahnya itu bismillah, alhamdulillah, salawat salam, biasanya 2 kalimat syahadat, terus menyebut dirinya sendiri pengarangnya itu, terus nama kitab ya. Nah, tahu kamu tiba-tiba alim ya, nggak mau kawin tapi terus kamu alim kayak Imam Nawawi gitu ya. Imam Nawawi itu belum nikah sampai namanya melegenda sampai hari kiamat Imam Nawawi. Bukan nggak laku gitu, bukan, tapi sibuk dengan khidmat kepada ilmu gitu ya. Menamakan kitab, terus amma ba'du baru menyebutkan mabadiul ulum. Mabadiul ulum itu seperti ini tadi ya. Makanya disebutkan wabaqiyatul mabadi. Mabadiul ulum. Idza alimta, lanjutannya, apabila kamu mengetahui. Ya, jadi udah saya kasih tahu caranya mengarangnya, mana tahu kamu mengarang udah tahu lah itu ya. Kadang kitab bahasa Arab karena nggak pandai bahasa Indonesia. Ya. Zalika, demikian itu, fayuqalu, maka dikatakan inna syari'a, sesungguhnya yang membuat syariat sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beda-beda ya, yang tadi ada al-masyru' syari' yang tadi itu artinya memulai, kalau ini asyari' Nabi Muhammad. Kalau nggak ngaji dicari di kamusnya HP, nggak dapat, HP-nya dibanting. Baru minta sumbangan mamanya. Amaro memulai, memerintahkan bil bada'ati dengan memulai bil basmalati dengan bismillah. Fi kulli amrin dzibalin, pada setiap hal yang mempunyai kepentingan. Li'anna fil iftitahi, karena sesungguhnya dalam memulai biha dengan basmalah, barokatun, terdapat barokah. Barokah itu artinya kebaikan dari Allah langsung, namanya disebut khairun ilahiyun. Azimatun yang agung, wa nikmatun dan nikmat jasimatun yang besar, waqtidaun dan mengikuti bil kutubil munazzalati, dengan kitab yang diturunkan minallahi dari ta'ala, minallahi dari Allah ta'ala. Maka annahu subhanahu, maka seolah-olah Allah ta'ala maha suci dia dan maha tinggi wa ta'ala. Yaqulu, berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hamba saya, iftatahu, mulailah kalian bismi, dengan menggunakan nama saya, mubtadi'ina, dengan memulai, takunu, kamu akan menjadi bihi, dengan memulai itu, muhtadin, orang yang mendapat petunjuk, wa ila ridhoya, dan kepada ridho saya, wasilina, sampai, wa an sukhti, dan dari murka saya, muba'adina, kali dijauhkan gitu ya, dijauhkan. Artinya Syekh Al-Bakari memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti perintah Nabi. Segala sesuatu yang penting adalah hendaknya dimulai dengan bismillah ya.
Sehingga Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahu abtaru. Segala yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu seperti hewan yang tidak sempurna anggotanya atau tidak barokah. Yang penting maksudnya adalah penting menurut syariat ya. Jangan yang penting ini main judi bismillah lah katanya. Enggak cocok itu ya. Yang penting ini main dingdong supaya untuk hari raya dapat duit. Ini Azmi. Ada dingdong kan judi itu kan. Nah, itu. Dia tahu sedikit lah tentang judi gitu. Udah pernah saya interogasi. Ya. Karena kalau biasanya yang saya tanyakan gitu betul. Pasti anak ini begini gitu. Ya betul ngaku. Jadi artinya penting menurut syariat ya, bukan penting begitu saja. Kalau yang tidak penting ya boleh-boleh saja. Misalnya berdiri gitu bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu enggak penting ya berdiri ngapain ya. Kalau hal yang makruh bismillahnya makruh. Makan jengkol, bismillah ya Allah jengkol katanya kan. Baru ketemu ini puasa yang kedua katanya kan. Ya, enggak usah bismillah, udah ya, makan aja ya. Karena itu kan baunya ngeri itu. Ngeri. Apalagi terawih gitu. Sebelah kiri, sebelah kanannya Allahu Akbar. Ini. Ya. Karena dia membaca Fatihah itu saja petak-petak keluar jengkol itu. Ya saya kan sering, ya Allah, pindah saya. Pada rakaat yang kedua, yang rakaat selanjutnya gitu terawih ini. Ya Allah, jengkol. Pindah saya pura-pura batuk. Ya. Begitu alhamdulillah petak-petak gitu. Tak. Ya, jengkol terus dia. Ya. Nah yang nggak biasa makan jengkol biasanya kebauan, kecuali memang yang biasa ya. Kalau saya ini nggak biasa, kecuali kepepet lah. Kalau nggak ada lagi ya saya makan. Dan bukan merupakan zikir mahdi. Artinya seperti sholat itu nggak usah bismillah memang, ya. Nggak usah ya langsung usolli di hati ya. Tidak usah bismillah. Karena itu zikir mahdi, misalnya baca zikir afdhalu dzikri enggak usah bismillahirrahmanirrahim, enggak usah gitu ya. A'udzu itu pun untuk Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Untuk baca Al-Qur'an atau untuk melindung dari setan yang terkutuk. Misalnya a'udzubillahi samil alim ya. Jangan begitu datang Azmi terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Berarti ini setan si Azmi ini. Ya, jangan ya, karena dia pun masih ada baiknya. Ya. Masih ada baiknya ya. Nanti kalau dikasih tahu dia terus berhenti dia, tapi enggak zahirnya, tapi enggak tahu batinnya. Itu diantaranya. Jadi kalau yang haram janganlah pakai bismillah ya. Yang haram ya. Makan babi bismillahirrahmanirrahim. Cemana Azmi ya? Ya. Azmi lagi. Memang yang bergelut di situ diantaranya dia. Udah saya interogasi tadi malam. Enggak ngaku tapi ketawa aja dia lama-lama. Kenapa ketawa? Iya Pak Kiai gitu. Perasaan saya biasanya betul, ini anak ini macam bau babi gitu. Ya. Tapi perasaan ya tidak di sini gitu. Begitu saya tanya begini ketawa ngakak-ngakak ya. Kenapa kamu ketawa kata si Kandan? Kenapa kamu ketawa? Iya bang katanya.
Iya macam mana katanya kan. Iya tadi pagi kok bisa kayak begitu katanya. Bosar kali bang katanya kan. Ya Allah. Nanya-nanya hukum dia tapi ya udahlah. Saya bilang mungkin rezekimu dari situ, rezeki babi. Makanya nanti kalau kamu calon istrimu khusuk berhenti kayak gitu ya. Nggak mau dia kamu kasih rezeki babi gitu. Ya. Bagus kamu ngajar-ngajar ikro ikiroko. Dan mengikuti susunan Al-Quran itu dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Fatihah, mushaf mana saja tidak berani meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mushaf Saudi yang notabene adalah Wahabi pemerintahannya. Cari pasti ada Bismillah, nggak berani dia melepas Bismillah. Itu rahasianya membaca Bismillah ya. Masih banyak rahasianya nanti saya terangkan. Nanti kalau banyak-banyak nanti melawan kau. Banyak ilmumu. Wa mimma yata'allaqu bil basmalah, di antara hal-hal yang berhubungan dengan basmalah. Minal ma'ani daqiqati, dari arti yang lembut, makila sesuatu yang dikatakan innal ba'a, sesungguhnya ba itu bahaullah, artinya indahnya Allah. Wasinu dan sin sanaullah, yaitu keagungan Allah. Bis itu maksudnya ya. Wal mim dan mim majdullah, yaitu keluhuran Allah, ketinggian Allah. Wakila dan dikatakan oleh ulama al-ba'uba itu buka taibina, nangisnya orang-orang yang bertaubat. Wasinu dan sin sahul ghafilina, adalah lupa lalainya orang-orang yang lalai. Wal mimu dan mim maghfiratuhu, ampunannya lil mudznibin, pada orang yang berdosa. Wa qala ba'du sufiyati, sebagian ulama sufiyah mengatakan Allahu, lafaz Allah itu li ahli sofa, untuk yang kelompok bersih hatinya. Ar-Rahmanu, dan kata Ar-Rahman li ahlil wafa, untuk orang-orang yang memenuhi taatnya. Ar-Rahimu, dan kata Ar-Rahim li ahlil jafa, untuk kelompok yang keras hati. Waqalu, dan mereka mengatakan Auda'allahu, menitipkan Allah subhanahu wa ta'ala jami'al ulumi, semua ilmu bil ba'i, fil ba'i, pada ba'nya bismillah katanya. Aibi kana makana, yaitu dengan adanya saya wujudlah semua yang wujud, adalah semua yang ada, apa-apa yang ada. Wabi yakunu ma yakunu, dan dengan adanya saya akan ada sesuatu yang ada. Wujudul awalimi, maka wujudnya alam itu adalah bi, dengan saya, tergantung dengan saya. Walaysa li ghairi, dan tidaklah untuk selain saya. Wujudun hakikiyun, ada wujud yang sebenarnya, illa bil ismi, kecuali dengan nama Allah itu tadi. Wa makna qaulihim, dan itu adalah arti perkataan ahli sufi, manadartu fi syai'in, saya tidak melihat pada sesuatu, illa wa ra'aitullaha, kecuali saya melihat Allah fihi, padanya sesuatu itu, au qablahu, atau sebelumnya sesuatu itu. Wal hikmatu, adapun hikmahnya, fi anallaha, pada sesungguhnya Allah ja'ala, memulai atau menjadikan iftitahal basmalati, memulai basmalah bil ba'i, dengan ba, tuna ghairiha, bukan lainnya, minal hurufi, dari huruf, wa asqata, dan menggugurkan al alifa, huruf alif, minal ismi, dari isim, kata nama Allah itu ismun, bismi. Wa ja'ala, dan menjadikan fi makaniha, pada tempatnya alif itu al-ba'aba, di anha, karena ba itu harfun syafawiyun, huruf yang sebangsa bibir, tanfatihu, menjadi terbuka, bihi, dengannya, as-syafatu, bibir, mala tanfatihu, selagi tidak terbuka, bi ghairihi, selagi tidak termulai atau dimulai, bi ghairihi, dengan yang lainnya.
Walidzalika dan karena itu kana adalah awalun fitahi famid darrotil insaniyati. Permulaan terbukanya mulutnya bibit manusia fi ahdi pada masa perjanjian Allah. Alastu birabbikum. Bukankah saya adalah Tuhan kalian? Adalah bil ba'i dengan menggunakan huruf ba bi. Fi jawabi dalam jawaban bala. Iya gitu. Wa inna dan sesungguhnya ba itu maksuratun dikasrohkan abadan selama-lamanya. Lamma kanat maka ketika ada fiha padanya ba itu al kasratu kasroh wal inkisaru dan terbaca kasroh fis surati dalam bentuknya. Wal makna dan artinya wajadtu syarafal indiyati. Saya mendapati kemuliaan bersanding minallahi dari Allah Ta'ala. Yang mau pinter dikasih arti ya, mana tahu nanti. Tiba-tiba kamu disuruh membacakan, tidak ada artinya. Kama qala sebagaimana firman Allah Ta'ala, ana indal munkasirati qulubuhum. Saya di sisi orang yang susah hatinya. Makanya yang susah hatinya ngadunya sama Allah. Jangan adu sama temannya nanti diejek. Wa qala alaihi salatu wassalam man tawadhu alillahi, siapa yang rendah hati karena Allah, rafa'ahu, Allah mengangkatnya. Bikhilafil alifi, beda dengan alif. Fa inna fiha, maka sesungguhnya alif itu tarafu'an, ada meninggi. Wa takatsuran, dan untuk memperbanyak, wa tatawulan, dan tinggi-tinggian. Walidzalika, maka karena itu uskitat dijatuhkan atau digugurkan alif, diganti dengan ba. Sumal muhtaru, kemudian menurut yang kaul yang terpilih, anna kalimata Allahi, sesungguhnya kalimat Allah, yal ismul a'zami, itu adalah nama Allah yang agung. Wa in qila, maka apabila dikatakan inna min syartil ismil a'zami, bahwa syaratnya nama yang agung, annahu, bahwasanya idza da'a, apabila berdoa orang Allah kepada Allah bihi dengan nama itu, ajaba, maka Allah mengabulkan. Wa idza su'ila, apabila diminta bihi dengan nama itu, u'tiya, diberi, atau Allah memberi. Fal jawabu, maka jawabnya, innalid doai adaban, doa itu ada adabnya, wa syuruton, dan ada syaratnya. La yustajabu, tidak dikabulkan doa illa biha, kecuali dengannya, yaitu syarat dan adab. Fa awwaluha, dan maka yang pertama-tamanya atau intinya, pokoknya islahul batini, memperbaiki hati, bil luqmatil halali, memperbaiki perut, bil luqmatil halali, dengan makan yang halal. Waqad qila, dan dikatakan ad-doa miftahus sama, doa itu kuncinya langit, wa asnanuhu luqmatul halali, dan gigi-giginya kunci itu adalah makan yang halal. Wa akhiruha, dan akhirnya adalah al-ikhlasu, ikhlas karena Allah, wa khudurul qalbi, dan hadir hatinya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas padanya, mengikhlaskan agama. Kama qala li Sayyidina Musa, seperti dikatakan kepada Sayyidina Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, in aradta, jika kamu menginginkan ayustajaba lahu, akan dikabulkan padanya doanya, fasun, maka jagalah. Sun itu artinya jagalah ya. Bukan sun sing suwe, itu bukan. Sun, jagalah batnaka, perutmu, anil harami, dari yang haram. Wajawarihaka, dan anggota badanmu, anil asami, dari yang asem-asem. Dari dosa gitu ya. Kamu ngartikannya betul, bukan yang asem. Kan dosa itu kan asem itu kan. Ya kan. Gitu. Maksudnya begini, ini tinggal sedikit waktunya. Nanti kalau sampai salah waktunya diusir sama si Rasid. MC katanya kan. Ya. Kalau ditengok-tengok dari arti yang lembut-lembut, bahwa
ada makna yang tersirat di dalam bismillah itu. Sehingga artinya itu baik-baik semua. Bismi, baknya itu indahnya Allah. Sinnya itu keagungan Allah. Mimnya itu keluhuran Allah. Semua mempunyai arti. Sehingga menurut ahli sufi, semua ilmu itu diletakkan kepada bak. Karena semua yang ada di alam itu tergantung adanya Allah. Pertama-tama, ya, tidak ada awalnya wujud Allah. Kemudian Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu maksudnya bikana makana. Sesudah nggak ada menjadi ada. Maka yang ada lebih dulu daripada yang tidak ada. Tidak mungkin yang tidak ada menciptakan yang ada. Tapi yang menciptakan adalah yang ada. Yang tidak ada nggak mungkin menciptakan sehingga menjadi ada. Makanya itu ilmunya kayak begitu ya. Jadi bukan sebelum Allah itu asalnya hal yang tidak ada. Hal yang tidak ada tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan itu adalah yang ada menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Maka kata ada lebih dulu daripada kata tidak ada. Maka yang ada menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada asalnya tidak ada terus diciptakan menjadi ada. Yaitu alam ini tergantung bi. Kana maka nabi yakunu mayakunu. Itu menurut penjelasan ahli ulama sufi. Sesuai dalam ilmu tauhid itu ya. Menulis bismillah itu ada alifnya, yang alifnya itu diganti dengan ba. Makanya asalnya bi ismi gitu. Tapi bismillahirrahmanirrahim dihilangkan alifnya itu. Secara tulisan dan lafzon nggak ada. Makanya yang baik menulis bismillah itu baknya agak panjang. Sebagai isyarat ada alif yang dibuang. Gitu. Makanya ulama-ulama dulu kalau nulis bismillah baknya itu dipanjangkan. Kalau sekarang kan di laptop itu nggak ada kayak gitu. Jadi ditulis kayak gitu karena nulisnya pakai laptop. Nah, gitu. Dengan catatan bismillah itu sempurna, tidak didahului dengan kata-kata yang lain atau tidak berhubungan sebelumnya dan sesudahnya. Tapi apabila ditulis berhubungan dengan sesudahnya itu dengan bismi. Misalnya atabarraku itu artinya mengambil berkah, bukan atabarraku berak-berak gitu, bukan ya. Tabarruk bismillahirrahmanirrahim. Nulisnya pakai alif. Sebab didahului kata yang sebelumnya. Tidak ditulis pakai alif kalau dia ditulis secara sempurna, tidak dikaitkan dengan kata sebelumnya atau sesudahnya. Atau misalnya bismillahirrahmanirrahim aftatihu kitabi. Itu nulisnya harus pakai alif. Karena sesudah itu ada kata aftatihu. Kalau sebelumnya ada kata-kata ditulis pakai alif. Sesudahnya ada kata-kata yang berhubungan dengan bismillah ditulis pakai alif. Tapi kalau enggak ada ya bismillahirrahmanirrahim tidak ditulis pakai alif. Cara menulisnya. Bisa? Ya. Kenapa dibuang alifnya? Para ulama mengatakan yang pertama kata bismillah itu banyak ditulis, sering ditulis dan sering diucapkan. Sehingga ditulis bak saja itu meringankan. Ditahfif. Ya. Yang kedua, likasratil istiqmal, banyak penggunaannya gitu ya.
Tapi kalau menulis Iqra bismi rabbika harus pakai ismi. Ya, yang pertama didahului dengan Iqra. Yang kedua, liqillatil istiqmal, jarang menggunakan. Mengucapkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan jarang. Tapi bismillahirrahmanirrahim di mana-mana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga nulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pakai hamzah. Hamzatul wasli namanya ya. Hamzah yang kalau di tengah dibaca, tidak dibaca, di awal dibaca. Itu namanya hamzatul wasli. Hamzatul qat'i itu kalau di awal dan di tengah dibaca. Dan itu kalau doa orang sholat Jumat yang Allahumma aslih gitu. Jangan Allahumma aslih. Ya. Salah dibaca Allahumma aslih. Allahumma aslih. Karena itu hamzatul qat'i. Ada tulisan hamzah di atasnya. Bedanya kalau hamzatul wasli tidak ada tulisan hamzah, atau bahasa anak-anak di sekolah atau di pesantren, hamzatul qat'i pakai peci dan pakai sepatu. Hamzatul wasli tidak pakai peci dan pakai sepatu, tidak pakai sepatu. Hamzah yang qat'i itu misalnya asli itu pakai hamzah. Kalau membaca doa Allahumma aslih, tidak boleh dibaca Allahumma aslih, karena itu hamzahnya hamzatul qat'i. Kadang-kadang Ustadz membaca kayak gitu Allahumma aslih gitu. Udah Ustadz hebat, mau dikasih tahu pun marah. Biarin aja. Ya. Tapi yang benar bukan kayak gitu. Karena itu namanya hamzatul qat'i. Itu cara penulisan hamzah. Dan bedanya Bismillahirrahmanirrahim, cara penulisannya kenapa dibuang itu tadi. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini tinggal sedikit waktunya. Banyak mempunyai asror. Asror itu rahasia-rahasia ya. Untuk dikatakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj. Tuqra'ul basmalah qablan naum 21 kali. Kalau mau membaca bismillah 21 kali sebelum tidur. Lil hifdzi minal bala. Untuk penjagaan daripada bala bencana. Bismillahirrahmanirrahim gitu bacaannya, bukan basmalah, bukan begitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Ini disebut oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, bukan saya ngajari dukun ya. Dibaca 100 kali untuk misalnya pengobatan dan yang kena sihir. Nggak tahu kamu doanya apa, ya udah. Sini ambil air katanya kan. Biar saya baca doa katanya. Kamu baca aja bismillah 100 kali. Tiupkan. Gitu ya. Kalau kamu orang taat biasanya kamu dikabulkan. Jangan-jangan begitu kamu niupkan terus kamu yang kemasukan. Ya. Begitu diminum berubah dia. Katanya kan. Ya. Ya biasanya ya orang yang ngobati yang sehat, jangan yang nggak sehat. Makanya kalau saya puasa ini nggak berani meruqyah saya, kecuali kepepet lah. Dibaca yang tadi saya sampaikan, ini penting untuk kalian ya, karena kalian itu termasuk mustahikin. 313 serta salawat Nabi 100 untuk tambahnya rizki. Bismillah saja, belum sampai Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Fatihah tambah paten kali ya. 313, kenapa hitungannya kayak gitu kata Wahabi? Udah diem aja kau, kira-kira aja. Diem mulutmu gitu ya.
Itu sesuai dengan hitungan Ashabul Badri. Ya. Sahabat perang Badar itu 313. Gitu. Ini saya nggak ngajarkan ilmu dukun ya. Kebetulan bahas bismillah ya. Ini baru sekelumit dari ilmu saya. Ya, sekelumit. Karena kitab saya mengenai kayak gitu itu banyak sekali sampai hilang-hilang. Dan saya itu dulu hobi ngumpulkan kitab-kitab kayak gitu. Saya cari kemana-mana. Sampai diambil kitab saya sama kawan, udah meninggal kawan. Udah berapa tahun saya nggak jumpa, tiba-tiba ditelepon, kitabmu saya ambil katanya. Kitab yang mana? Mukhul Ibadah karangan Sayyid Muhammad. Ya Allah, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Saya cari. Katanya. Ya relakan ya katanya. Ya udah saya relakan. Tapi dia nggak ahli. Malah dia sakit-sakitan terus. Memang nggak diberikan keahlian. Kitabnya besar pun nggak ahli. Gimana? Ini nggak saya nyuruh, cuma saya menerangkan ya. Jangan Ustadz nyuruh-nyuruh, bukan. Ya. Ada yang lebih berat ini, mau nggak saya teruskan kok berat kali. Tinggal 2 baris. Dibaca 787 untuk memenuhi segala hajat. Ya. Karena tahu nggak punya doa, doanya cuma yang hafal Bismillahirrahmanirrahim, ya udah itu aja. Ya, mau nyari Lailatul Qadar nggak tahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu aja baca, ya. Biasanya kan di masjid-masjid itu ada tasbih, ya udah pinjem. Jangan bawa pulang. Ya. Iya, ini yang paling banyak. Bismillah dibaca 250.000. Sesudah subuh untuk membuka pemahaman ilmu. Matilah. Ya, kata yang malas, aku nggak pandai, nggak apa-apa katanya kan, berat kali kayak gitu katanya kan. Ya, tapi ada yang cara yang mudah. Baca sholawatul fatih yang saya baca itu. Yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih. Dipuasakan 3 hari itu. Nanti insya Allah diberikan kemudahan untuk memahami kitab-kitab gitu ya. Maksudnya kitab-kitab Arab ini ya, bukan kitab Injil. Ya. Sama kitab Zabur gitu bukan. Ya. Ya. Jadi itu satu ya, mengenai bismillah saya terangkan. Ini saya menerangkan kitabnya Sayyid Muhammad Abwabul Faraj halaman 95. Nah, tinggal sedikit lagi waktunya. Ya kan, sedikit lagi kan. Maksudnya dia kan 35 kan. Nah, 35 ini baru 5. Ya. 10 menit lagi lah. Izin ya Rasid. Ya, atau 5 menit lah ya. Karena nanggung. Matilah kau Sid pokoknya. Jadi disebutkan dalam kitab ini lafaz Allah itu disebut Ismul A'zam. Nama Allah ada 99. Yang satu Allah itu namanya Ismul A'zam. Nama yang agung yang ketika dibaca bertawassul dengan nama itu Allah mengabulkan. Kamu baca ya Allah, ya Allah, ya Allah 700 kali atau 70.000 kali gitu. Kalau tidak usah banyak-banyak, 300 saja lah. Laksanakan secara rutin jam 3 atau setengah 4. Sering. Ya. Itu doamu akan dikabulkan. Jam 3 itulah enak-enaknya orang tidur kan.
Kadang jam 2 itu masih belum bisa tidur, main HP aja. Ya. Jam 12 ya Allah belum bisa tidur. Makin dicari HP yang seronok-seronok ya. Seronok bahasa Indonesia bukan seronok bahasa Malaysia. Ya. Dicarilah yang drama yang orang-orang banci-banci itu. Yang bikin ketawa ya. Drama banci terus bikin hamil-hamilan terus disuruh ngantarkan, ditarik itu aja. Kan ada kayak gitu kan. Nah, kayak gitu dicari. Yang biasa nengok-nengok HP tahu itu, kayak Ustadz Munib ini enggak ya. Ustadz Munib ini potongan wali nih. Ya. Potongan saja. Jadi kemudian disoal sama ilmu. Bagaimana sudah dibaca Ismul A'zam tapi tidak dikabulkan? Dijawab, doa itu ada syarat-syaratnya. Kemungkinan besar syaratnya dan adabnya tidak dipenuhi. Itu ya jawabannya ya. Kamu udah doa jam 3, jam 4. Malah kamu doa di depan Ka'bah. Enggak juga dikabulkan. Syaratnya doa kamu belum tahu. Adabnya doa kamu belum tahu. Belum kamu penuhi enggak dikabulkan. Itu maksudnya ya. Karena itu kalau la ilaha illallah minimal udah 200, yang 100 itu Allah. Iya sih. Pak Ucok. Kalau Pak Ucok langsung Allah ya. Iya, kalau saya enggak. Karena syariat dulu baru hakikat. Kalau saya bukan Pak Ucok aja tarekat, saya langsung Nabi ya. Ya. Bukan tuan guru muda itu. Saya Arifin muda pula. Itu kan pernah Ustaz berguru Tuan Syekh Arifin muda kan? Pernah kan? Oh, yang berkasus. Ya. Iya, muda Arifin ya. Berkasus itu. Allah itu kalau sudah la ilaha illallah misalnya 200 kali atau 300 kali baru dilanjutkan Allah gitu. Itu ada aturannya ya, ada dalilnya ya. Wahabi nggak mau, orang Wahabi nggak tahu. Itu. Nanti kalau sudah biasa ada hikmahnya. Kamu bilang Allah 3 kali, kamu tiupkan orang sembuh kalau sakit. Supaya kamu baca Allah, baca 11 kali kamu tiupkan, tuh tambah berat sakitnya. Berarti kamu ini udah kena azab. Gitu ya. Misalnya Ustadz Munib juga kan dikenal di kampungnya Ustadz gitu ya. Nunuk ke masjid gitu ya. Potongan khusuk gitu potongannya. Kalau ada nanti selamatan dia diundang suruh baca doa gitu ya. Dapat berkat pulangnya gitu ya. Ada orang sakit dibaca doa. Sakit matanya sebelah kiri ditiup. Tambah kanan yang sakit. Tambah dua-duanya yang sakit. Nah, itu berarti kena azab itu ya. Enggak potongan ya. Kalau orang yang ditiup gitu aja. Alhamdulillah udah ringan mataku gitu ya. Gitu. Udah bisa jelalatan lagi gitu. Ya. Nah, itu aja dulu yang saya sampaikan karena waktu juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair.
Allahumma nas'aluka an turzaqana wa ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.